Social One, di mana episode perdana ini belum tentu punya episode follow-up, apalagi episode epilog season. Dan pada kesempatan perdana kali ini, saya Miftahul Dinarif ditemani oleh Cinta, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 15 yang ke-30 tahun. Yeay! Kok kamu nggak ini? Cringe. Nah, di kesempatan pada kali ini kita akan membahas suatu hal yang tidak hanya relate dengan kita dan bahkan mungkin beberapa penonton, tetapi sedang kita jalani, Oh, apa itu? yaitu masa remaja. Wah, kita nih masa remaja. Ya dong. Yang nonton juga dong. Iya. Tapi untuk penonton yang di bawah usia remaja dan bahkan di atas usia remaja, kita juga welcome. Terima kasih telah bergabung dengan sesi kita pada hari ini. Jadi kalau saya boleh tahu, apa menurutmu masa remaja itu? Betapa berharganya itu? Masa remaja buat aku, masa-masa dimana aku mencari jati diriku. Cari jati diri. Dan aku kayak selalu memikirkan, aku tuh orang yang kayak gimana ya? Aku tuh bakal jadi apa ya nanti ya? Pokoknya banyak banget deh yang aku pikirin di masa-masa kayak ini. Dan juga aku juga belajar dari beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Kayak di umur-umur yang segini tuh aku kayak apapun yang terjadi aku kayak mengambil sesuatu dari hal itu gitu. Oke, jadi masa remaja bagi kamu itu suatu masa di mana kamu mulai mencari-cari siapakah diriku gitu Iya. ya. Aku mau kemana, aku itu siapa gitu Iya. ya. Kalau nama sudah pasti tahu ya, tapi sebenarnya karaktermu seperti apa? Seperti itu ya. Itu kan butuh dicari juga, nggak langsung Iya. kayak tahu, oh aku orangnya kayak gini ya. Dari masa anak-anak itu isinya main-main doang. Di Iya. peralihan menuju masa kerja kita mencari Iya, diri kita terus sendiri lebih sebelum serius lanjut. gitu. Iya. Depan mau gimana? Nah, itu menurutku masa remaja ini adalah masa yang penuh dilema. Oh, Dilema itu permasalahan yang terbesit-besit. apa itu permasalahan? Karena saya sebenarnya bingung, masa remaja itu adalah masa yang sebenarnya itu masa buat apa? Masa pembangunan diri kita atau masa kita untuk bersenang-senang? Wah, Kita masih muda, kita masih energetik, kita masih punya banyak sekali tenaga. Apakah itu harus untuk perjuangan atau untuk kesenangan? iya, dan banyak banget kayak misal teman-teman kita kayak menganggap masa remaja itu masa kayak coba-coba gitu, kayak ini kan masih remaja, bebas dong ngelakuin apa aja. Hidup sekali. Iya, dan Hidup kita masih- di masa-masa kayak gini juga masa-masa berharga banget ya untuk Iya. melakukan banyak hal. Karena di masa remaja ini ya tadi mencari jati diri dan kemudian mencari apa yang sebenarnya ingin kita lakukan juga untuk kedepannya. Apakah itu menjadi hal yang positif, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat, atau mungkin merugikan diri kita sendiri dan merugikan masyarakat. Nah, penentuannya menurut saya ya di masa remaja ini, pembentukan kita ya di masa remaja ini juga. Dari pengalaman pribadiku sih, kita di masa remaja pasti kita semua akan mengalami di segala macam usia, tetapi menurut saya karena saya masih remaja, masa ini adalah yang terberat. Kenapa? Karena saya nggak tahu kembang-kambing sana sini. Nah, iya. Apalagi pengaruh dari luar pun juga bisa Pengaruh pergaulan kita, ya, gitu. pengaruh pergaulan, pengaruh komunitas, teman-teman dan sebagainya, Iya gitu sih. ya. Jadi kita harus punya fondasi di diri kita yang kuat gitu, biar nggak mengikuti arus yang nggak benar. Kita harus maju di diri kita sendiri gitu. Kita harus punya pendirian sendiri gitu. Tapi menurutmu era remaja ini, masa remaja ini sebagai era di mana kita mencari prinsip atau sudah harus berprinsip? Pelan-pelan ya, kita harus mencoba mencari dulu seiring berjalannya waktu. Dan kalau misal emang udah waktunya, kita kayak oh jadi diriku tuh kayak gini, nah berarti kita udah bisa nentuin gitu. Nah, jadi Udah pengalaman dapet. pelan-pelan gitu ya Iya, rasanya. benar-benar. Nah, tapi menurut saya sih secara pribadi ya sebenarnya tidak salah untuk masa remaja coba-coba sesuatu. Kita sebagai manusia pasti punya rasa penasaran kan ya. Iya. Tetapi itu semua ada cost-nya, ada resiko, ada konsekuensinya. Iya. Jadi entah itu positif atau negatif, Pasti semua ada hal itu pasti punya konsekuensinya. konsekuensi kan. Nah, kalau menurut kamu nih, sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika di masa-masa remaja pertengahan seperti sekarang, karena kita sudah SMA, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi? Kalau tantangan terbesar yang aku hadapin itu kayak orang lain, jadi pengaruh-pengaruh orang lain. Kayak misal aku tuh mau jalan lurus nih ya, tapi ada aja gitu di samping-samping kayak aku kayak ajakan-ajakan yang buruk atau hal-hal yang membuat aku tertarik tapi itu salah. Jadi kayak mencoba tetap lurus, tetap dengan goda-godaan yang nggak bener gitu. Jadi mau jalan lurus, habis itu ada dari kanan, ada del. Nah, Iya, benar. diganggu kanan kiri Iya. gitu ya. Tapi kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk menghindari
berbelok dari tujuan asli? Aku lebih ke mikir sih, kayak aku tuh orangnya tuh mikir banget ya. Jadi kalau misal menentukan sesuatu kayak misal jalan gitu aja, kayak aku tuh harus mikir, aku harus fokus biar nanti kalau aku ngelakuin ini gimana ya ke depan, nanti kalau aku ngelakuin ini gimana ya ke depan. Jadi kayak dia lebih ke berhati-hati lah sama semua resiko. Jadi aku lebih memilih yang baik aja. Kalau tapi semuanya ada resikonya ya, mau baik mau buruk. Tapi aku lebih milih ke yang baik aja sih gitu. Nah, tapi kalau baik kan kadang risikonya jarang punya teman, sedikit punya teman. Karena dikit-dikit diajak untuk yang menurut kamu salah, nggak kasih juga. Iya, kayak kita malah ih apaan sih, malah digituin kan. Jadi itu salah satu tantangannya di situ ya. Suci gitu. Nah, iya. Susahnya di situ ya. Iya, Tapi benar-benar. ini ya, saya sebenarnya juga mempertanyakan satu kalimat, satu prinsip lah ya, yang dimana ada orang mengatakan itu bahwa mumpung masih muda kita ya evan-evan aja, hidup cuma sekali. Ya ada unsur benarnya di situ, unsur benarnya ada, hidup cuma sekali. Tapi kenapa Anda habiskan di masa muda doang? Anda masih punya masa berikutnya kalau dikasih kesempatan. Nah, di masa muda ini, masa remaja ya, masa muda-mudi, apalagi di era seperti sekarang, globalisasi dengan ada sosial media dan sebagainya. Sebagai seorang remaja ya, dari kamu dulu deh, apa yang kamu lakukan untuk menangkis hal-hal efek-efek negatif di sosial media terutama? Di sosial media, jadi tuh di sosial media kan luas banget ya, kayak misal kita mau akses apa aja tuh bisa gitu, kayak konten-konten yang baik, yang buruk, semua tuh bisa. Tapi kita juga bisa milih untuk mencari apa, untuk membahas hal apa, gitu kita bisa milih. Jadi semua itu tergantung dari diri kita sendiri sih, kita tuh butuhnya apa gitu. Jadi kalau misal kita butuhnya hal positif, ya kita bisa mengangkat hal-hal yang buruk, jadi kita jalannya benar gitu sih. Nah, yang tadi temanya tadi ya dari judul kita ya, yaitu perjuangan atau kesenangan. Nah, perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang remaja, menurutmu itu apa yang harus dilakukan selain berjuang untuk PTN, berjuang untuk universitas yang diinginkan, terutama sebagai seorang pelajar, itu apa? Perjuangan di masa remaja ini selain masa depan ya, jadi kayak buat aku adalah diri aku sendiri, kayak aku harus mengenali diri aku sendiri dari mungkin mental aku kalau misal lagi merasa breakdown itu aku harus apa, terus aku juga kalau misalnya ada kekurangan, misal nggak bisa ini nggak bisa itu, aku juga pelan-pelan belajar untuk bisa. Terus aku juga bisa belajar di masa remaja ini ya, belajar untuk bersosialisasi sama banyak orang biar ya luas gitu koneksinya dan kayak gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku sih sebenarnya keberatanku itu perjuanganmu sekarang ya. Aku memperjuangkan karena itu memang harus diperjuangkan, yaitu bagaimana caraku itu bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan karakterku sendiri. Itu yang menurutku agak berat. Iya, sulit sih. Apalagi hidup dengan kesalahan dan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenai di masa lalu. Karena kan banyak orang bilang jangan melihat ke masa lalu terus, nanti gimana masa depanmu gitu. Tapi itu menurutku susah sih untuk bergerak lebih dari masa lalu itu. Apalagi hidup dengan kesalahan itu susah banget untuk berdamai dengan itu. Karena kalau tidak berdamai itu, kita akan dihantui terus. Aku akan dihantui dengan kesalahan-kesalahanku terus sampai hidup gitu loh. Nah, kalau aku sendiri melihatnya adalah perjuangan sebagai seorang remaja ya, perjuangannya itu adalah keseimbangan antara kita tuh mau memilih berjuang terus untuk masa yang akan datang dengan usaha ya, atau kita ingin menikmati era ini mumpung masih muda itu tadi, balik ke situ. Itu menurutku yang paling berat di situ, menjaga keseimbangan. Karena saat saya pikir-pikir beberapa waktu yang lalu adalah ketika menjadi seorang remaja, kita itu pasti akan kena labil lah ya, kita akan menjadi labil dalam segala hal. Dan itu wajar. Nah, yang saya suka adalah bagaimana cara kita mengovercome, bagaimana cara kita menjadi orang yang sangat pertimbangannya itu langsung decisive, langsung benar-benar bagus ya, pasti tepat. Karena tepat belum tentu bagus tuh ya, tepat sesuai dengan situasi pada yang kita lakukan. Menurut kamu sekarang deh, sebagai seorang pelajar ya terutama, apalagi kita mau menuju kuliah, pelajar kelas akhir, karena sebentar lagi kita tidak pelajar lagi, kita jadi mahasiswa nanti. Ya kalau kuliah. Oh my god. Ya, kamu sendiri, apa
yang kamu lakukan ketika kamu sudah menjadi pelajar tadi dan kamu sudah punya prinsip-prinsip untuk menjelang masa kuliah, apa yang kamu lakukan di sana? Berarti plan aku waktu Iya, udah plan. kesana ya. Rencana, betul. Rencana aku untuk ke depan nanti adalah aku masuk ke perkuliahan. Terus aku juga berkeinginan untuk terjun dalam organisasi gitu. Karena di masa SMA aku tuh gak pernah gue ikut organisasi. Apakah itu jadi penyesalan? Sebenarnya ya sedikit sih, karena sebenarnya aku tuh udah daftar waktu itu. Cuma kayak ya di Ragu, bimbang, bukan di karena orang lain gitu. Orang lain yang Oke. Terus ya aku juga pengen berteman sama banyak orang karena aku tuh merasa sempit banget gitu loh pertemanan aku. Circle kamu belum luas. Iya, belum mencari luas. lebih Biar aku dapat apa ya, kayak pengalaman. terus kayak pikiran-pikiran orang di luar sana tuh kayak gimana, aku pengen tahu gitu. Jadi ya aku kayak gitu sih, pengen mengembangkan diri lebih lagi. Baik, jadi kesimpulannya adalah dari suatu masalah remaja itu tadi adalah perjuangan atau kesenangan justru harus imbang di tengah-tengah. Karena keseimbangan itu malah justru lebih susah daripada memilih salah satu. Iya. Hidup harus balance. Ada jahat dan baik dan ada baik dan jahat. Nah, itulah kesimpulan pada podcast kita dan sesi kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Bagi yang mendengarkan dan menyaksikan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Saya Miftah Binani Dan saya Cinta, terima kasih telah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa.